Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Joko Arek. Baik guys, kali ini saya akan membacakan sebuah komentar yang sangat luar biasa dari para subscriber yang ada di Jakarta. Simak video baik-baik ini biar Anda tidak gagal paham. Komentar yang sangat luar biasa yang patut kita hargai dari kawan kita yang ada di daerah Jakarta ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joko Arek siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal tabayun atau klarifikasi kepada oknum-oknum Gus Dobel penipu umat. Nah, bagus banget nih guys. Saya akan jelaskan kenapa tidak semudah itu main datang saja ke padepokan mereka. Titik-titik. Ini bagus pembahasannya ya, yang wajib kita baca dan wajib kita taatin. Satu, kalau yang pro ke Gus Dobel pasti diterima baik untuk datang. Macam si petasan meleduk. Karena pro itu namanya bukan tabayun atau klarifikasi, tapi itu adalah dukungan dalam rangka membuat konten. Nah, bagus nih. Tapi kalau yang komen pasti nggak ditanggapin, sedangkan orang sudah datang dari jauh. Dan apabila pihak yang kontrak memasang maksud ke dalam padepokan dan bertemu, dijamin 100% sampai 1000% malah akan dilaporkan ke polisi. Oh, ini maksudnya kalau kita datang di sana ya, kalau kita diterima dengan baik pasti suruh masuk. Tapi kalau kita datangnya ke sana dari pihak mereka itu membuat kita cemas gitu ya, membuat dia tuh cemas, dan kita tuh diperlambat, akhirnya kita masuk dengan paksa gitu, malah kita itu akan dilaporkan guys. Emang bener, itu jebakan yang sangat luar biasa buat kawan-kawan ya yang mau berkomentar-komentar atau mau apa itu istilahnya, mau klarifikasi lah gitu ya. Ya tanpa seizin dia kita main masuk aja ya, kita pasti kena hukum gitu ya. Dengan tujuan masuk tanpa izin dan perbuatan tidak menyenangkan. Emang bener. Ini kalau kita mau main ke sana, tadinya mau membuktikan gitu ya. Tapi di sana itu dibikinnya kesel atau gimana kan, terutama kita masuk diam-diam gitu. Itu malah kita dilaporkan guys. Emang bener. Karena apa? Itu jebakannya. Dia tuh menjebak kita supaya kita masuk ke sana. Jadi masuknya itu tanpa diundang, tanpa ada masalah apa-apa kita masuk, nah, itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan, bisa kita laporkan. Nah, yang benar itu. Contoh kasus yang bisa dijadikan pelajaran daerah, kasus perseteruan pesilat Cintra Chandramaya dari Harimau Utara HU. Ya, ini bagus nih. Dengan praktisi bela diri MMA dari tim bela diri bersatu BDB. Nah, contohnya emang itu memang buat contoh ya, yang waktu yang di Lampung itu ya, dia kan katanya orang sakti bisa nonjok beton, bisa apa. Kita mau datang ke sana, mau praktekan dan mau melihat keasliannya, ternyata malah dia membawa pengacara. Jadi perbuatan tidak menyenangkan bagi dia, padahal kita datang untuk membuktikan gitu. Ini memang benar ini. Tim BDB sudah datang ke Lampung untuk menantang sparring dan pembuktian HU, tapi mereka sesuai prosedur hukum dan melapor izin ke polisian Bandar Lampung. Nah, padahal kita datang dari jauh, dari Jakarta ke Lampung untuk membuktikan ya, karena yang kita tuju itu orang trik dobol, sama aja dobol. Jadi malah dia itu yang punya wilayah itu malah lapor guys, karena perbuatan tidak menyenangkan. Ini contohnya ini ya. Yang terjadi adalah tim HU malah mengeluarkan pengacara. Akhirnya duel antara HU dengan BDB. Ini contoh ini guys ya.
Untuk sparring dan pembuktian tidak pernah terjadi karena HU selalu menghindar dan berlindung di balik hukum. Ini sama, ini contohnya begini. Mungkin kalau si Dobol itu mau menerima, mau mengundang gitu ya, saya akan datang. Bahkan saya datang juga bukan saya sendiri, ya. Saya juga mempunyai kawan banyak dan mempunyai kawan-kawan yang bisa membongkar trik-trik kayak begitu, ya. Jadi yang semua komplain-komplain di YouTube bakal ikut ke sana. Baik, saya bacakan lagi. Begitu juga yang terjadi dengan para oknum-oknum Gus Dobol ini. Kalau orang pro pasti disambut dan ditemui, tapi kalau yang kontrak mau tabayun dan pembuktian, pasti para Gus Dobol ini akan mengambil langkah yang sama seperti Harimau Utara atau HU. Nah ini guys, ini contohnya begini. Ini dia itu kalau memang suka, pasti saya disambut dengan gembira. Tapi kalau dia itu nggak suka, pasti saya tuh dibikin jengkel di sana, dipancing gitu, dipancing untuk supaya saya itu marah, akhirnya kita bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ini adalah contoh guys ya. Itulah kenapa pihak yang kontrak pembodohan umat macam Tengku Ibal, Johar, Joko Arek, Bang Lubis, Rumah Kesembuhan Khalifah, atau siapapun juga yang geram dengan penipuan umat yang mereka lakukan tidak bisa sembarangan datang untuk menggerebek mereka. Nah gitu guys. Jadi kita itu mau datang ke sana, kalau nggak diundang, yang pihak situ, kita itu nggak mau datang ke sana asal-asalan guys. Jadi kita kalau mau datang ke sana asal-asalan, ujung-ujungnya kita malah dapat malapetaka. Contohnya, kita datang sana disambut dengan cara yang tidak sopan, terutama kita kan marah, kita nonjok dia pasti kena hukum kan gitu. Maka itu, saya baca lagi ya, maka itu TIJ menantang duel adu ilmu gaib dari jauh. Karena itu tidak bisa pembuktian secara hukum, bisa terjadi sesuatu dan mereka tidak berani menyambut datangan TIJ. Nah, ini benar juga Bang TIJ nih, memang seharusnya kita tantang dari jauh. Kalau memang dia itu memang orang jagoan, orang punya ilmu kanuragan, seharusnya bisa mengeluarkan jurus-jurusnya atau ilmu-ilmunya dari jarak jauh. Ini kalau memang benar, karena si Dobol ini tidak mempunyai ilmu apa-apa atau bohong-bohongan, ya nggak berani nyerang. Nyerang apa? Mana buktinya nggak ada penyerangan. Cuma bikin geli doang di rambut saya itu. Itu ya pembuktian yang pernah rasakan. Saya pernah geli-geli doang di rambut itu. Jadi memang benar pendapat abang ini yang di komentar ini ya. Emang kalau kita datang ke sana tanpa diundang, kita datang di sana pakai masa 5 atau 6, di atas 9 lah, itu jatuhnya udah masa. Kalau kita di situ diperlakukan dengan cara yang nggak sopan, pasti kita akan marah, kita akan dipancing supaya kita ini bisa marah dan bisa dilaporkan dari tempat tidak menyenangkan. Nah akhirnya kita itu malah masuk bui guys. Tadinya di situ mau pembuktian, malah akhirnya masuk bui. Karena apa? Dia nggak bakal mau dibuktikan karena itu dobol gitu. Karena asli dobol, 100% itu dobol. Itu perbuatan permainan begitu udah pernah saya lakukan dan udah pernah saya permainkan. Itu hanyalah untuk atraksi atau pertunjukan di saat ada ada event-event di panggung gitu loh. Jadi ilmu debus itu nggak bisa buat pengobatan. Nah, semuanya yang kata-kata yang saya ngomong begini di beberapa channel YouTube lainnya juga. Terima kasih abang-abang kita semuanya. Bongkar terus pembodohan biar tidak merajalela. Oke siap abangku yang di Jakarta ini ya, ini jos banget pendapatnya, kita kasih nama nggak apa-apa ya, karena ini adalah kebenaran. Jadi Ishak Van Batavia yang ada di Jakarta ini komentarnya bagus banget. Ini sependapat sama saya. Karena apa? Karena kalau kita ke rumahnya yang kita bongkar-bongkar apa itu modus-modusnya, kita di sana itu diperlakukan dengan cara yang tidak bagus itu loh, dipancing untuk marah. Jadi pasti kita kalau udah dipancing marah, kita kan emosi di sana kan. Kalau udah emosi, kita ngerusak barang aja di situ sedikit pun, nah jatuhnya hukum. Gitu guys ya. Jadi kawan-kawan bisa memahamin
dan bisa meresapin apa kata-kata yang saya ucapkan barusan ini. Kenapa saya tidak mau ke sana, bukannya saya takut mau apa, karena takutnya dipancing begitu. Ini pembuktian kayak kelapa telur kan sudah saya buktikan dari YouTube, karena dia nguploadnya di YouTube, saya balas di YouTube gitu loh. Kecuali dari pihak-pihak yang tidak cocok ini diundang untuk pembuktian, lah disitulah kita mempunyai izin. Kalau diundang itu kan kita diundang, jadi kita izin wilayah tempat keamanan di situ dan mengetahui kepala desa atau camat di situ. Mungkin kawan-kawan datang dengan enak, dan disitu akan dibuktikan mana yang baik dan mana yang benar. Nah tadi guys ya, informasi dari sahabat kita yang komen di kolom komentar. Informasi dari radio bergigi, kata Bang TIC. Radio bergigi. Apa itu radio bergigi ya? Saya kadang-kadang juga bingung radio bergigi. Nah, tapi tetap jos guys. Informasi yang valid, yang jos, yang wajib kita taatin. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.